Assalamualaikum teman-teman, semoga sehat selalu. Cerita berita kali ini tentang anggota TNI tewas dibacok di Kafe Wonosobo, malam biasa yang berubah jadi tragedi. Cerita ini sudah diubah dan diedit sedemikian rupa oleh editor seperti berita asli yang ada di sekitar kita. Semoga cerita ini dapat menambah wawasan untuk kalian dan menambah berkah untuk kita semua. Selamat menikmati. Wonosobo. Seorang pria tewas dibacok di salah satu kafe di Wonosobo, Jawa Tengah. Korban merupakan anggota TNI. Berkaitan dengan adanya berita meninggalnya satu orang anggota TNI di Wonosobo adalah bahwa benar adanya berita tersebut. Korban atas nama Serda RS berdinas di Kodim 0707-Wonosobo, ujar Kapendam 4 di Bonegoro, Letkol Inf Andi Sulistyo dilansir Detik Jateng Minggu 14 September 2025. Peristiwa bermula sekitar pukul 20 WIB Sabtu 13 September malam. Saat itu Serda RS disebut tengah pulang dari pemantauan wilayah di Koramil dan mampir ke Resto Shaka, Desa Jolontoro, Kecamatan Sempuran untuk makan malam. Korban kemudian berniat melerai keributan tersebut dan saat berada di salah satu ruangan, mendapati cekcok antara pegawai resto dengan pengunjung diduga berinisial I. Korban lalu membawa pelaku menuju parkiran restoran, lanjutnya. Setibanya di parkiran, lanjutnya, I langsung menuju kendaraan Daihatsu Veloz warna putih, lalu tiba-tiba mendekati korban dengan membawa senjata tajam dan melukai korban. Korban pun segera dilarikan ke RSPKU Wonosobo sekitar pukul 00.10 WIB oleh pegawai dan pengunjung restoran untuk mendapatkan pertolongan medis. Selang waktu sekitar pukul 00.30 WIB, oleh pihak RSPKU, korban dinyatakan meninggal dunia. Terangnya, bayangkan sebuah malam di Wonosobo yang biasanya tenang. Kota kecil di Jawa Tengah ini dikenal dengan hawa dinginnya yang menenangkan, lampu-lampu jalan yang temaram, serta kafe-kafe sederhana, tempat anak muda dan warga lokal menghabiskan waktu. Tidak ada yang menyangka, di balik ketenangan itu, sebuah tragedi berdarah akan pecah, merenggut nyawa seorang anggota TNI yang seharusnya sedang menikmati waktu istirahatnya. Malam itu, suasana di sebuah kafe masih ramai. Tawa, obrolan ringan, dan dentuman musik akustik terdengar bersahut-sahutan. Namun hanya dalam hitungan menit, suasana berubah drastis. Dari sebuah perdebatan kecil, api amarah meledak. Pisau, senjata tajam, dan amarah manusia berpadu menjadi malapetaka. Seorang anggota TNI tergeletak bersimbah darah, dan malam Wonosobo yang dingin seketika berubah menjadi malam penuh jeritan dan tangisan. Hari itu, sang prajurit datang ke kafe untuk sekedar melepas penat. Bagi anggota TNI, waktu istirahat adalah hal berharga setelah menjalani tugas berat menjaga keamanan negara. Ia duduk, memesan minuman hangat, dan berbaur dengan suasana malam. Di sekelilingnya, sekelompok pemuda juga berkumpul. Mereka mengobrol dengan suara keras, sesekali bercanda, dan tampak sudah dipengaruhi alkohol. Tak ada yang menyangka, pertemuan singkat antara mereka akan menjadi awal dari tragedi kelam. Perdebatan kecil mulai terdengar. Awalnya hanya tatapan sinis, lalu bergeser menjadi kata-kata kasar. Dalam suasana kafe yang sempit, ketegangan kian meningkat. Beberapa pengunjung mencoba menenangkan, tapi keadaan sudah memanas. Salah satu dari pemuda itu tiba-tiba mengeluarkan senjata tajam. Sebilah parang besar berkilat di bawah cahaya lampu kafe. Semua orang terkejut. Tidak ada yang menduga perdebatan sepele bisa berubah jadi ancaman maut. Hanya dalam hitungan detik, suara kursi bergeser, gelas pecah, dan jeritan terdengar. Sang prajurit mencoba menenangkan, tetapi serangan datang begitu cepat. Parang terayun mengenai tubuhnya. Darah muncrat mengenai lantai kafe yang semula penuh tawa. Orang-orang panik, berhamburan keluar, sebagian berusaha melerai.
Namun, pelaku bagaikan dikuasai amarah, membabi buta menyerang. Jeritan saksi yang melihat langsung peristiwa itu masih terngiang. "Tolong, ada yang dibacok! Ada yang dibacok!" Beberapa orang segera mengangkat tubuh korban. Dengan darah yang terus mengalir, ia dibawa keluar kafe, mencari pertolongan. Kendaraan dikebut menuju rumah sakit, namun luka yang dideritanya terlalu parah. Parang itu telah merobek tubuhnya dengan dalam, membuat harapan hidup perlahan memudar. Di ruang gawat darurat, dokter berusaha keras. Suara monitor medis, langkah cepat perawat, dan doa dari rekan-rekan terus menyertai. Tetapi malam itu, ajal lebih dulu menjemput. Sang prajurit dinyatakan meninggal dunia. Berita itu menyebar cepat. Rekan-rekan sesama anggota TNI tak kuasa menahan marah dan sedih. Keluarga yang mendengar kabar langsung jatuh tak berdaya. Bagaimana mungkin seorang prajurit yang selalu siap mempertaruhkan nyawa untuk bangsa justru kehilangan hidupnya di tangan warga sipil di sebuah kafe kecil dengan cara yang begitu kejam? Air mata keluarga pecah. Sang istri, orang tua, dan kerabat hanya bisa menangis histeris, menolak kenyataan bahwa orang yang mereka cintai tidak akan pernah pulang lagi. Bagi warga sekitar, kejadian itu meninggalkan trauma mendalam. Mereka yang menyaksikan langsung masih terguncang. Seorang saksi berkata lirih, "Saya lihat sendiri, dia jatuh, darahnya banyak sekali. Saya tidak bisa tidur semalaman. Itu seperti mimpi buruk yang nyata." Kafe yang biasanya ramai kini berubah mencekam. Orang enggan datang, takut kejadian serupa terulang. Nama Wonosobo yang dikenal tenang mendadak dikaitkan dengan tragedi sadis. Polisi tak tinggal diam. Malam itu juga, tim gabungan langsung bergerak memburu pelaku. Identitasnya sudah diketahui. Jalan-jalan ditutup, beberapa rumah digeledah. Tak butuh waktu lama, pelaku berhasil ditangkap. Di hadapan kamera, ia hanya tertunduk. Tangan terborgol, wajah pucat, namun tatapan matanya masih menyisakan kebengisan. Publik geram, menuntut hukuman seberat-beratnya. Pihak TNI mengecam keras kejadian ini. Bagi mereka, nyawa seorang prajurit adalah harga mahal. Mereka mendesak aparat penegak hukum untuk tidak main-main dalam menindak kasus ini. Komandan Satuan Korban menyampaikan, "Kami kehilangan seorang prajurit terbaik. Dia tidak gugur di medan perang, tapi di sebuah kafe, oleh orang yang bahkan tidak mengerti arti pengabdian. Ini luka besar bagi kami." Namun, pertanyaan besar menggantung. Mengapa perdebatan kecil bisa berubah menjadi pembunuhan sadis? Apakah pengaruh alkohol? Ataukah dendam lama yang tersimpan? Ataukah sekedar amarah sesaat yang lepas kendali? Hingga kini, motif pasti masih terus didalami. Tapi satu hal jelas, amarah yang tak terkendali bisa merenggut nyawa siapapun, bahkan seorang prajurit sekalipun. Tragedi ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa kekerasan tidak pernah menyelesaikan masalah, bahwa satu ayunan senjata tajam bisa menghancurkan banyak kehidupan, korban, keluarga, bahkan pelaku itu sendiri yang kini akan menghabiskan masa hidupnya di balik jeruji besi. Malam Wonosobo itu telah mengajarkan kita bahwa perdamaian begitu rapuh dan nyawa manusia begitu berharga. Dan kini, nama seorang prajurit yang seharusnya kembali ke rumah dengan selamat hanya tinggal kenangan. Ia pergi meninggalkan luka yang tak akan pernah hilang. Bayangkan, jika malam itu perdebatan kecil bisa diredam, jika amarah bisa dikendalikan, mungkin sang prajurit masih hidup, mungkin keluarganya masih bisa tersenyum menyambutnya pulang. Namun, semua sudah terlambat, dan kita hanya bisa bertanya, berapa banyak lagi nyawa yang harus melayang sebelum manusia belajar bahwa amarah dan senjata tajam hanyalah jalan menuju kehancuran.
Peristiwa tragis di Wonosobo ini menjadi tamparan keras bagi kita semua, bahwa emosi sesaat dan kekerasan hanya akan meninggalkan luka yang tak pernah sembuh, bukan hanya bagi korban, tapi juga keluarga, sahabat, bahkan masyarakat luas. Dari kejadian ini, mari kita belajar untuk mengendalikan amarah, menjaga hati, dan memilih jalan damai dalam menyelesaikan masalah. Sebab, sekali parang diayunkan, nyawa tak akan pernah kembali. Hanya penyesalan yang tersisa. Tragedi ini mengingatkan kita, sekali amarah dibiarkan meledak, nyawa bisa melayang dan penyesalan datang terlambat. Mari belajar menahan diri, karena satu keputusan salah bisa menghancurkan banyak kehidupan. Satu nyawa prajurit hilang hanya karena amarah yang tak terkendali. Seorang istri kehilangan suami, anak kehilangan ayah, dan bangsa kehilangan putra terbaiknya. Ingatlah, sebilah parang bisa merenggut kehidupan dalam sekejap, tapi luka dan duka yang ditinggalkan akan bertahan selamanya. Jangan biarkan emosi sesaat menghancurkan masa depan yang seharusnya bisa kita jaga bersama.